Area di dekat puncak gunung menjadi sunyi, tanpa suara. Tiga makhluk itu mengabaikan Chu Fang, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Chu Fang mengerti, ia berada cukup jauh dari puncak gunung, dan mereka mungkin merasa ia tidak menimbulkan ancaman, jadi mereka tidak peduli dan membiarkannya berdiri di bawah. Ini adalah tiga makhluk luar biasa yang memiliki spiritualitas. Ayo pergi sekarang. Chu Fang memutuskan untuk turun gunung. Meskipun ia sangat ingin tahu tentang pohon kecil yang berakar di Gunung Perunggu itu dan ingin memahaminya, tempat ini terlalu berbahaya baginya. Nyawanya bisa hilang kapan saja. Aroma wangi menjadi lebih pekat, datang dari Gunung Perunggu. Mastiff itu bergerak, secepat kilat. Dalam beberapa lompatan, ia melewati tumpukan batu, lalu mengikuti tubuh gunung yang curam, langsung menuju puncak. Sapi hitam sepanjang lebih dari 3 meter, seluruh tubuhnya hitam mengilap. Tanduknya yang tebal di kepala sangat menakutkan. Ia melangkah, mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa. Ia berjalan dengan mantap, mengikuti sisi yang memiliki tanah dan batu. Dan ternyata juga berhasil mendaki Gunung Perunggu yang curam itu. Burung buas di udara itu tampak seperti dicor dari emas. Sayapnya semakin cemerlang. Pupilnya memancarkan cahaya keemasan. Ia menurunkan ketinggian, mendekati tebing, mengamati pohon kecil itu. Saat Chu Fang bersiap untuk mundur, aroma wangi itu menjadi berkali-kali lipat lebih pekat. Kuncup bunga itu akan segera mekar. Meskipun terpisah jarak, Chu Fang dengan jelas mendengar suara bunga mekar. Kuncup bunga perak putih seukuran kepalan tangan di puncak pohon kecil itu mekar satu kelopak. Bunga mekar dengan suara. Aroma bunga menyeruak, menjadi berkali-kali lipat lebih pekat dari sebelumnya. Aromanya seolah memiliki sihir khusus, memabukkan. Dalam sekejap, ketiga makhluk itu bergegas ke tepi tebing, mendekat, mengawasi dengan tegang. Mereka mulai mengendus aroma bunga dengan kuat, seolah menelan wewangian itu dalam-dalam. Chu Fang menoleh ke belakang, dan kebetulan melihat adegan ini. Tindakan aneh mereka membuatnya tercengang. Ketiga makhluk itu hampir tidak bisa menahan diri. Mereka semua ingin menyerang satu sama lain, menunjukkan keliaran yang menakutkan. Suara-suara ringan terus datang. Kelopak bunga perak putih terus bermekaran, membawa kabut putih samar dan semburan kilauan. Bunga mekar dengan suara, dan aromanya 10 kali lipat lebih pekat. Chu Fang benar-benar terkejut. Bunga macam apa ini? Aroma ini terlalu memikat. Ia bahkan tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan bergegas menuju puncak gunung. Di puncak pohon kecil setinggi lebih dari 1 meter, bunga perak putih seukuran kepalan tangan itu mekar sepenuhnya. Kabut putih menyebar, menyelimuti tebing Gunung Perunggu, membuat tempat itu seperti negeri dongeng. Bintik-bintik emas pada kelopak bunga bersinar bersamaan saat ini. Dalam kabut putih, butiran cahaya emas tampak seperti bintang yang bersinar, berkilauan. Pemandangan ini cukup indah, sangat mempesona. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh ketiga makhluk itu, menunggu hingga matang. Mereka berebut, bertabrakan dengan keras. Cakar melayang di udara. Ini adalah pelepasan keliaran primitif, sangat gila. Mereka semua ingin memiliki bunga aneh itu untuk diri mereka sendiri. Ketika sapi hitam itu menginjakan kaki, puncak gunung bergetar sedikit. Kekuatannya tak terbatas. Dang! Di udara, burung buas emas membuka cakar besarnya, bertabrakan dengan tanduk yak yang kasar. Suaranya memekakan telinga. Mastiff itu menggeram rendah, suaranya teredam, seperti guntur. Ketiga makhluk itu saling membunuh, menyerang satu sama lain, memperebutkan bunga yang mekar. Selama proses ini mereka juga mengendus dengan kuat, mengambil aroma bunga tanpa peduli apapun. Kabut putih mengepul di puncak Gunung Perunggu. Dalam kekaburan, bintik-bintik emas bergoyang, seolah-olah sebidang kecil lautan bintang bersinar dalam kabut. Tempat itu sangat misterius dan indah. Peng! Mereka menyentuh pohon kecil berwarna hijau berkilauan. Salah satu cakar besar mastiff itu menyentuh bunga itu. Angin kencang berhembus. Burung buas emas menukik, melawan mastiff itu secara langsung.
Cakar tajamnya menghantam, ingin mencabik-cabik mastif itu. Sebelumnya, mereka tidak saling menyerang karena saling mewaspadai. Tetapi sekarang setelah bunga mekar, mereka tidak ragu untuk bertarung mati-matian demi memperebutkannya. Ketika burung buas emas itu mengepakkan sayapnya, beberapa kelopak bunga jatuh dari bawah cakar besar mastif itu. Kelopak itu terbawa angin kencang menuju kaki Gunung Perunggu. Medan di tempat ini sangat curam. Kelopak bunga yang terbungkus kabut putih segera jatuh ke arah Cufang. Ia mengangkat tangan dan menangkap satu kelopak. Aromanya begitu pekat hingga hampir membuatnya mabuk di sana. Dilihat dengan cermat, bagian dalam kelopak bunga yang berbintik emas itu memiliki lapisan kilauan. Serbuk sari. Ada lapisan serbuk sari yang menempel di atasnya, mengalirkan kilauan. Cufang mengulurkan tangan dan menangkap 4 kelopak bunga secara berurutan. 2 di antaranya memiliki aroma yang sedikit lebih ringan karena hanya ada sedikit serbuk sari yang menempel. 2 kelopak lainnya harum dan pekat, dipenuhi kilauan, dan aromanya begitu kental hingga sulit menghilang. Ketiga makhluk di puncak Gunung Perunggu melihat ke bawah sejenak. Mata mereka dingin. Kemudian, mereka kembali bertarung dengan sengit, memperebutkan kelopak bunga yang belum jatuh. Melihat ini, Cufang mengepalkan kelopak bunga di tangannya. Namun, ia segera menemukan sesuatu yang aneh. Kelopak bunga di telapak tangannya tidak lagi hangat, bahkan terasa layu. Ia membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa kilauan pada keempat kelopak bunga itu telah hilang dan kelopak bunganya juga mengering. Hanya dalam sekejap, mereka kehilangan kilau dan vitalitas menjadi kuning layu. Apa yang terjadi? Dengan sedikit kekuatan, salah satu kelopak bunga hancur menjadi remah-remah. Cufang terkejut. Ia membuang 3 kelopak bunga kering yang tersisa dan berteriak ke puncak gunung. Ku kembalikan pada kalian. Setelah itu, ia berbalik dengan tegas, tidak lagi memedulikan hal-hal ini dan bergegas menuruni gunung. Meskipun ia terburu-buru untuk melarikan diri, sepanjang jalan ia tidak bisa menahan diri untuk merenung. Mengapa keempat kelopak bunga itu layu seketika di tangannya? Perubahan ini sangat aneh. Saat melewati rumah tembaga dan prasasti Perunggu, ia tidak berhenti. Ia hanya ingin cepat-cepat turun gunung. Bagian selanjutnya dari perjalanan itu berangsur-angsur menjadi lebih landai, dan kecepatannya bisa ditingkatkan. Butuh waktu lama. Ketika Cufang tiba di kaki gunung, matahari merah sudah tenggelam ke barat. Syukurlah, ketiga makhluk luar biasa itu tidak mengejarnya, dan masih bertarung di puncak gunung. Tubuh Cufang penuh keringat. Melakukan aktivitas fisik yang begitu intens di gunung setinggi ini, meskipun fisiknya bagus, ia merasa sangat kelelahan. Karena terlalu lelah, ia duduk di kaki gunung dan terengah-engah. Setelah waktu yang lama, ia masih bisa mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia menenggak air ke dalam mulutnya. Melihat kembali gunung di belakangnya, itu benar-benar tampak seperti teka-teki. Prasasti Perunggu Ratu Barat, Rumah Tembaga Misterius, dan Gunung Tembaga. Apakah bagian dalam gunung yang megah itu benar-benar terbuat dari tembaga? Jika mungkin, ia benar-benar ingin mengupas lapisan tanah gunung ini dan melihat dengan cermat apa yang ada di dalamnya. Gunung ini hanyalah salah satu dari pegunungan Kunlun. Rahasia apa yang tersembunyi di area ini? Aku harus segera pergi. Jika ketiga makhluk itu turun, itu akan sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu, gempa bumi telah terjadi. Ada banyak retakan besar di tubuh gunung. Bagian kaki gunung ini pun tidak terkecuali. Cufang melangkah dengan hati-hati untuk menghindari retakan. Secara tidak sengaja, ia melihat sebuah batu di celah tanah. Tingginya lebih dari 7,5 cm, berbentuk persegi. Bentuknya sangat teratur, yang jarang terlihat. Cufang mengambilnya dengan santai dan melanjutkan perjalanannya. Ia tidak tahu apakah itu hanya ilusi, tetapi sepanjang jalan Cufang selalu merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, sangat halus. Sesekali ia merasakan aliran hangat, mengalir dalam darah dan dagingnya. Ketika ia mencoba merasakannya dengan cermat, aliran itu menghilang. Ketika ia mengabaikannya,
aliran itu muncul lagi tanpa disadari. Ilusi atau alergi tubuh? Ia mulai ragu. Apakah persepsinya kacau? Itu dimulai dari tangan ini. Ia membuka telapak tangan kirinya. Ketika ia pertama kali menyadarinya, itu tepat di telapak tangan kirinya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. 4 kelopak bunga entah bagaimana layu di tangan kiriku. Chu Fang merenungkan masalah ini sambil berjalan. Ia merasa itu tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang aneh tentang ini, yang membuatnya sangat khawatir. Kelopak bunga itu memancarkan kabut putih dan bintik-bintik cahaya. Tidak peduli bagaimana dilihat, itu aneh. Gunung Kunlun perunggu di belakangnya benar-benar mengguncang konsep lamanya hari ini, bersifat revolusioner yang membuatnya harus berpikir lebih jauh. Ketiga makhluk itu tidak biasa. Mereka memperebutkan bunga di pohon, jadi seharusnya tidak berbahaya. Meskipun ada kekhawatiran, Chu Fang merasa bahwa bunga ini seharusnya tidak berbahaya bagi tubuh. Jika tidak, mengapa bisa memicu pertarungan sengit antara binatang buas langka? Ia menggelengkan kepalanya. Ia tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini dan melangkah menuju area pemukiman gembala. Di bawah malam, dataran tinggi tak berujung itu sangat tenang. Sesekali raungan binatang dari jauh hanya menambah rasa luas dan kesepian. Chu Fang menumpang di rumah gembala. Ia memutuskan untuk memulai perjalanan pulang besok. Pada malam hari ia diam-diam membaca buku, dan pada saat yang sama merasakan aliran hangat yang ia rasakan sebelumnya. Tetapi aliran itu tidak teraba, seolah ada dan tiada. Ia tidak tahu apakah akan ada perubahan. Setelah waktu yang lama, ia mendesah ringan. Biarkan saja alam yang menentukan. Karena setelah mencoba berbagai cara, ia menemukan bahwa semakin ia peduli dan memperhatikannya, semakin ia tidak menyadarinya. Sebaliknya, ketika ia mengabaikannya, ia bisa merasakannya secara samar. Serbuk sari, katalis. Chu Fang mengucapkan kata-kata ini dengan lembut. Tiba-tiba ia memikirkan sesuatu. Ketika ia lulus dan meninggalkan sekolah, keluarga Lin Nuoyi pernah mengirim mobil untuk menjemputnya. Ia samar-samar mendengar kata-kata ini, tetapi suaranya agak jauh, sehingga ia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Meskipun mereka sudah putus, ia masih ingin mengantarnya. Tetapi melihat keluarga Lin yang sedikit dingin dan acuh tak acuh menatapnya, Chu Fang hanya melambaikan tangan dan pergi saat itu. Sedikit linglung, ia secara tidak sengaja melihat sebuah batu di sampingnya. Bentuk batu ini sangat teratur. Ia menimbang batu ini di tenda. Meskipun berbentuk kubus, tepinya tidak tajam, sedikit halus, seolah-olah telah diasah, agak membulat. Dilihat dengan cermat, batu itu ternyata memiliki pola samar. Apakah ini terbentuk secara alami? Pola-pola itu sangat redup. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, mudah sekali terlewatkan. Apakah ini bekas buatan manusia? Di kaki Gunung Kunlun, ia sama sekali tidak memedulikannya. Ia hanya merasa bentuknya sangat teratur dan mengambilnya begitu saja. Sepanjang jalan, ia memikirkan tentang Gunung Tembaga. Ia membawanya kembali sambil melemparnya di tangannya dengan tidak sengaja. Sekarang ia tiba-tiba menemukan bahwa batu ini agak istimewa. Chu Fang mencuci batu itu dan mengamatinya dengan cermat di bawah cahaya. Batu itu tingginya lebih dari 7,5 cm, berwarna abu-abu kecoklatan. Ada beberapa pola yang sangat samar melingkarinya, seperti tanaman merambat, atau seperti bekas alami. Terlihat sangat tua. Apakah ini perkakas batu tua yang ditinggalkan oleh suku kuno? Ia berspekulasi seperti itu. Chu Fang membolak-balik batu itu, mengusap bekas-bekas itu. Tiba-tiba, terdengar suara kaca yang ringan, sedikit menusuk telinga di malam yang tenang ini.